Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Dwi Ageng Wijatmiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa simak video penjelasannya dengan seksama ya. Oke, kita akan membahas bersama yang pertama terkait dengan biografi Umar bin Khattab. Nama lengkap beliau adalah Umar ibnu Khattab ibnu Nufail ibnu Abdil Uzza ibnu Riba'ah ibnu Qurt ibnu Razah ibnu Adi bin Ka'ab yang berasal dari suku Adi. Nah, di mana suku Adi ini merupakan salah satu suku yang terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi di kalangan Arab. Suku ini masih termasuk dalam rumpun Quraisy. Nah, untuk nama ibu beliau yaitu bernama Hantamah binti Hashim ibnu Mughirah ibnu Abdillah ibnu Umar ibnu Makhzum. Kemudian Umar bin Khattab lahir pada tahun 13 pasca tahun Gajah atau setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau biasa dipanggil dengan Abu Hafs dan digelari dengan gelar Al-Faruq karena beliau menampakkan Islam ketika di Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala memisahkan dengan Umar antara kekufuran dan keimanan. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk di antara kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sudah masuk Islam. Beliau adalah musuh dan penentang Nabi Muhammad SAW yang paling ganas dan kejam. Bahkan sangat besar keinginannya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikutnya. Pernah di suatu ketika Umar bin Khattab benar-benar tak kuasa menahan amarahnya. Tekadnya sudah bulat. Hari itu juga beliau berkeinginan menghabisi Rasulullah SAW dan beliau pun segera bergegas meninggalkan rumahnya. Di perjalanan beliau berjumpa dengan Nuaim bin Abdullah, seorang teman yang memberitakan bahwa adik perempuannya sendiri yang bernama Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya yang bernama Said bin Zaid telah memeluk agama Islam. Kemarahan Umar semakin memuncak, dipenuhi dengan murka yang tak tertahankan, sehingga mengalihkan arah perjalanannya. Beliau bersegera menuju rumah adiknya yaitu Fatimah. Setelah di depan pintu, beliau menemukan Fatimah dan juga suaminya sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Saat itu Khattab bin Ard sedang mengajari keduanya membaca Al-Quran surah Toha. Masih dipenuhi dengan kemarahan, Umar bin Khattab menghardik Fatimah dan memerintahkannya untuk melepaskan Islam dan kembali kepada Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka. Umar sempat memukul Said bin Zaid dan menampar adiknya yaitu Fatimah hingga darah mengalir dari celah bibir Fatimah, sehingga hati Umar pun menjadi luluh. Di tengah kegelisahannya, pandangan Umar menangkap sebuah lembaran yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Jantungnya tiba-tiba berdetak dengan kencang, hatinya ciut. Dengan tangan yang bergetar, Umar meminta lembaran itu kepada Fatimah. Fatimah pun menolaknya. Ibnu Hisham dalam sirahnya meriwayatkan bahwasanya Fatimah sempat meminta Umar bin Khattab untuk mandi terlebih dahulu. Setelah itu beliau menyerahkan lembaran bertulis surat Toha itu kepada Umar. Begitu membaca ayat-ayat tersebut, perasaan Umar menjadi lebih tenang. Kedamaian pun menyeliputinya. Hati Umar menjadi benar-benar luluh. Timbullah keinginan kuat untuk segera menemui Rasulullah SAW, ditemani oleh Habab bin Ard.
Umar meninggalkan rumah Fatimah menuju rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, di mana Rasulullah SAW itu sedang menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Di hadapan Rasulullah SAW, Umar berlutut menyatakan keislamannya. Kala itu pada tahun ke-6 kenabian, Umar bin Khattab berada pada urutan ke-40 dari mereka yang mula-mula masuk Islam. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas bersama terkait pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, jadi Abu Bakar sebelum meninggal pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang mendorong Abu Bakar untuk menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah. Yang pertama, kekhawatiran peristiwa yang sangat menegangkan di Saqifah Bani Sa'idah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan yang akan dikhawatirkan itu terulang kembali bila beliau tidak menunjuk seorang yang akan menggantikannya. Kemudian yang kedua yaitu kaum Ansor dan Muhajirin saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah. Kemudian yang ketiga yaitu umat Islam pada saat itu juga baru saja selesai menumpas kaum murtad dan pembangkang. Sementara sebagian pasukan mujahidin sedang bertempur di luar kota Madinah melawan tentara Persia di satu pihak dan tentara Romawi di pihak lainnya. Nah, berangkat dari kondisi politik yang demikian, tampaknya tidak menguntungkan apabila pemilihan khalifah itu diserahkan sepenuhnya kepada umat secara langsung. Jika alternatif ini dipilih, besar kemungkinan akan timbulnya kontroversi berkepanjangan di kalangan umat Islam tentang siapa yang lebih proporsional untuk menggantikan Abu Bakar. Nah, kondisi demikian jelas akan melahirkan instabilitas politik yang akan membahayakan umat dan negara, mengingat bukan hal yang mustahil akan terjadinya perang saudara dan kevakuman pemimpin. Tetapi yang perlu diketahui bahwasanya penunjukan itu dilakukan dalam bentuk rekomendasi atau saran yang diserahkan pada persetujuan umat. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan wafatnya Umar bin Khattab. Nah, jadi Umar bin Khattab itu wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun. Nah, di mana persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah menjabat 10 tahun, 6 bulan dan 4 hari, yaitu tepatnya bulan Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab meninggal disebabkan karena kekejaman dari tangan seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini ditusuk dengan belati yang beracun pada saat beliau sedang melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, ketika Umar bin Khattab mengucapkan takbiratul ihram, Abu Lu'lu'ah datang dan berdiri di saf terdepan dengan khalifah. Kemudian menikam beliau dari belakang, perut dan dadanya. Nah, setelah itu Abu Lu'lu'ah menikam beberapa orang lagi yang ikut sholat berjamaah, yaitu sebanyak 13 orang selain dari Umar bin Khattab sendiri. Kemudian karena merasa dirinya sudah terancam, budak tersebut itu pun bunuh diri. Nah, sebelum meninggal, Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabatnya dan meminta kepada mereka semua itu untuk memilih salah seorang di antaranya yang menjadi khalifah nanti. Nah, kemudian mereka itu di antaranya yang pertama ada Utsman bin Affan, Ali, Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dan di akhir hayatnya Umar bin Khattab memanggil anaknya yaitu Abdullah bin Umar
serta menyuruhnya agar meletakkan pipinya ke lantai dan beliau merasa ajalnya lebih dekat. Nah, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih ya kepada adik-adik semuanya yang sudah berkenan menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga dengan adanya video pembelajaran kali ini, yaitu terkait dengan Khalifah Umar bin Khattab, adik-adik semuanya bisa mencontoh dan mengambil hikmah dari apa yang sudah kakak jelaskan tadi, kisah dari Khalifah Umar bin Khattab, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.